warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianingsih, Kasih Bank Kelurahan Cengkareng Barat. Saya akan memaparkan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh. Tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Dalam penggalian sumber daya alam, harus tetap dijamin adanya pelestarian lingkungan. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, pencegahan kerusakan daya dukung dan pemanfaatan lahan, antisipasi perubahan iklim, energi, dan emisi gas rumah kaca. Upaya dan tujuan utama dari konservasi adalah untuk melindungi sumber daya alam agar tetap berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan juga generasi mendatang. Konservasi tidak hanya terkait dengan flora dan fauna, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti air, tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya. Air adalah elemen penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem di bumi. Mungkin kita sering menganggap air sebagai sumber daya yang tak terbatas. Namun, kenyataannya, ketersediaan air dan kualitas air bersih semakin menurun. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi kita untuk melakukan konservasi air. Nah, manfaat konservasi air adalah menjaga keseimbangan alam, menjamin ketersediaan air, mencegah bencana banjir, menjaga ketersediaan air untuk pertanian, dan menjaga kelestarian das. Adapun dampak kalau kita tidak melakukan konservasi air adalah mata air mengering dan terjadi kekeringan. Kualitas air menurun akibat sedimentasi erosi. Terjadi penyatuan antara air yang tercemar limbah dengan yang tidak. Terjadi penyatuan antara air yang tercemar limbah dengan yang tidak. Terjadi eutrofikasi atau masuknya unsur hara ke dalam air sehingga unsur hara dan organik dalam tanah hilang. Pengendalian pencemaran udara. Udara merupakan aspek paling penting di kehidupan setelah air. Udara secara umum dibagi menjadi dua. Udara angin adalah udara yang setiap saat kita hirup sehari-hari ketika kita bernapas. Yang kedua adalah udara emisi. Adalah pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sebab utama pencemaran udara adalah emisi kendaraan, industri, pembangkit listrik, aktivitas pertanian, dan pembakaran hutan. Pencemaran sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pembuangan sampah di DKI berada di Bantar Gebang yang setiap harinya sebanyak kurang lebih 7.543 per hari dan terus meningkat setiap tahunnya sebanyak kurang lebih 7.498 sekian ton. Kelurahan Cengkareng Barat merupakan salah satu penyumbang sampah yang aktif yang setiap harinya di Bantar Gebang dengan jumlah luas wilayah 360,59 terdiri dari 17 RW dan 190 RT. Kelurahan Cengkareng Barat telah melakukan upaya untuk melaksanakan pengurangan sampah dengan kegiatan BPS RW sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Adapun upaya yang telah dilakukan Kelurahan Cengkareng Barat dalam pengurangan sampah telah terangkum di dalam video berikut ini.
saran dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.